Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Semua peserta sudah masuk ya, insya Allah ya. Oke, tempat nenek semuanya kayak. Baik, kalau begitu karena ini sudah menunjukkan pukul 1:05. Langsung kita mulai ya. Ini ustazahnya juga sudah siap untuk mengisi materi. Boleh kayak di gunung gitu. Mungkin tes suara dulu ya. Mungkin bisa lambaikan tangannya kalau suara saya sudah terdengar. Nah, Masya Allah. Ada ya Breu, ternyata Breu. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat 5 kali. Baik, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Sekolah Quran Ibu Hamil sekarang mengadakan kajian khusus akhwat yang sekarang mengundang materi yaitu Ustazah Ayu, beliau Rishab Pekalongan, kemudian beliau juga alumni dari Ma'had Abdurrahman bin Auf, serta sebagai pengasuh dari Jesu Quran Malang. Nah, sebelum kita mulai, mungkin peserta yang lain mohon untuk di mute ya, biar nanti kita bisa fokus pada materi yang disampaikan oleh ustazahnya. Kapok. Kayak dokter. Dosen bukan dokter, Baik, kita jelaskan. pada kesempatan materi yang ingin disampaikan yaitu tentang menumbuhkan cinta kepada Al-Quran sejak dini. Karena kenapa? Penting sekali kita mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada generasi penerus kita untuk anak-anak, kemudian para bayi-bayi yang mungkin sekarang masih usia di bawah tahun bisa lebih memahami bahwa tentang Al-Quran bagaimana cara mengajarkannya. Langsung saja ya. Kita mulai kegiatan kali ini bersama Ustazah Ayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, ya, baik yang mungkin sudah mengenal saya ataupun yang belum mengenal saya, ya, ahlan wa sahlan, ya. Insya Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, ya, kita akan membahas, ya, kita saling sharing aja ya, sharing. Ini suara saya sudah terdengar jelas ya, ahwati fillah ya. Alhamdulillah, sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Jadi insya Allah pada kesempatan siang ini kita coba sharing ya, sharing bersama tentang
bagaimana menumbuhkan cinta kepada Al-Quran ya sejak usia dini. Ya. Nah, ahwati fillah ya, kita mungkin sudah ini ya, kita sudah kalau melihat kenyataan real ya masyarakat kita saat ini ya, kondisinya itu umat Islam ini banyak kondisi ini kemerosotan ya, kemerosotan secara moral ya, akhlak ya, yang kondisinya sangat menyedihkan ya umat Islam saat ini ya, di mana-mana umat Islam pasti seperti dilecehkan ya, di India, di Rohingya ya, umat Islam dibantai ya. Kondisinya ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya akan datang suatu masa yang dimana saat itu umat Islam itu ibaratkan seperti buih di lautan ya, banyak namun tidak bermakna ya, banyak namun tidak memiliki kekuatan ya. Dan di sisi lain kita lihat pada para generasi muda-mudi kita ya saat ini ya, kondisinya pun ya moralitasnya yang sangat ya memprihatinkan ya. Banyak muda-mudi kita ya, kalau apa kita lihat ya, mereka tergerus arus zaman ya, zaman fitnah ya. Ini ibarat tanda-tanda kiamat itu sebenarnya sudah nyata di depan kita ya. Karena banyak sekali anak-anak muda ya terjerumus dalam ini pergaulan bebas ya, kriminalitas ya. Hampir setiap hari kita dalam tayangan televisi ya, medsos ya. Semua itu mengabarkan kondisi para generasi muda kita ini mengalami kerusakan ya dari segala tingkat ya, baik dari para remajanya, anak-anak kecil ya, dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas ya, baik para pejabat tinggi negara ya, banyak sekali berita-berita tiap hari kita dengar ada kasus korupsi ya, penyelewengan kekuasaan ya, dan kasus-kasus lain yang itu tidak mencerminkan nilai-nilai Islam ya. Nah, melihat kondisi umat Islam yang seperti ini ya, akhwati fillah, mari kita bersama merenungkan ini, bagaimana ini kita bisa memperbaiki kondisi yang seperti ini ya. Bagaimana kita mengubah tatanan hidup kita ya, supaya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada nilai-nilai Islam ya. Tentunya yang utama kita harus kembali kepada Al-Quran ya. Kenapa ya kita harus kembali kepada Al-Quran ya? Next, If mungkin ininya slide-nya. Ya, kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran ya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin ya. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan menghinakan beberapa kaum yang lain ya. Jadi acuan atau pedomannya ya, bangkit atau tidaknya umat Islam ini tergantung kepada seberapa ini ya umat Islam ini berpegang teguh dengan Al-Quran ya. Bahkan di hadis lain pun Rasulullah ya pernah berpesan kepada kita ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan idza tamassaktum bihima, yakni kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Ya. Apa itu dua pedoman itu? Yakni kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi baik dan buruknya ya, maju dan mundurnya umat Islam ini tergantung seberapa kuat ya umat Islam ini
seberapa besar usaha ikhtiar umat Islam ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah ya pedoman yang menyelamatkan ya, menyelamatkan kita dalam kehidupan kita ya, di dunia dan di akhirat ya, terutama di fitnah akhir zaman nanti ya. Itu. Jadi ketika siapapun ya yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya ya, Allah pasti muliakan dia ya. Dan siapapun yang mengajuhkan Al-Quran, mesti Allah akan menghinakan dia. Maka kita mari sama-sama merenungkan ya, kita ini posisinya di mana ya. Apakah kita dekat dengan Al-Quran ataukah kita jauh ya. Nah itu kita mari sama-sama introspeksi diri ya. Kalau kita ingin umat Islam ini bangkit ya, mari kita sama-sama. Jika memang kita masih jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam, mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Nah, dan sedangkan Al-Quran itu ya, Al-Quran itu dapat membuat umat Islam ini bangkit ya, apabila ya, ini next if silakan dilanjutkan ya. Ya. Nah, itu ya. Bisa lihat di slide-nya ya. Di situ saya ringkaskan dari beberapa sumber ya. Bahwasanya Al-Qur'an ini bisa membuat umat Islam ini bangkit ya. Apabila ya, yang pertama ya, Al-Qur'an dijadikan sebagai hudan atau petunjuk ya. Ibaratkan kita berlayar di lautan ya, atau kita sedang menempuh suatu perjalanan ya, sebelumnya pasti kita lihat ini dulu, peta dulu ya, peta atau lihat kompas ya, atau map ya kalau di HP ya. Jadi untuk menuju tujuan ya, sampai tujuan dengan selamat, tentu kita harus mengikuti jalurnya ya. Ibaratkan pedoman hidup kita ya, Al-Qur'an itu ya menjadi map kita, menjadi petunjuk kita, kompas kita. Kalau kita salah arah ya, Al-Qur'an lah akan menjadi penunjuk jalan kita dari kesesatan. Nah, Al-Qur'an bisa memberi manfaat kepada kita kalau kita jadikan ia sebagai petunjuk ya. Kemudian yang kedua ya, Al-Qur'an bisa bermanfaat buat kita ya apabila kita jadikan ia sebagai bayinat ya. Bayinat itu sebagai sama ya, bukti atau acuan ya. Apapun permasalahan hidup kita, kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an ya, insya Allah ya, Al-Qur'an akan memberikan solusi ya. Wa amruhum ya, banyak di ayat-ayat Al-Qur'an itu sebenarnya itu adalah solusi dari setiap permasalahan kita ya. Ibarat contohnya mungkin dalam urusan politik ya. Ada ayat juga wa amruhum syura bainahum ya. Jadi apabila kalian ada perselisihan dalam suatu urusan ya, musyawarahlah ya. Nah, itu ada di Al-Qur'an ada ya. Baik dari apalagi sisi kesehatan dan thayyibah ya. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu bagi dalam hal kesehatan ya. Intinya kita jadikan apa ya? Setiap solusi ya itu kita kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian ketiga ya, Al-Qur'an akan bisa bermanfaat untuk kita, bisa memberi istilahnya membangkitkan kita ya, apabila kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan ya. Al-Furqan itu apa? Kalau maknanya bahasa Arab, Al-Furqan itu pembeda ya. Intinya ketika kita menghadapi suatu urusan ya, dan itu ada istilahnya pertentangan ya. Nah, kita jadikan Al-Qur'an ini ada sebagai barometer untuk mengidentifikasi ya, mana yang hak dan mana yang batil. Gitu. Jadi kita jangan istilahnya kiblatnya jangan ke negeri barat ya, yang mana apabila sesuatu itu mereka selesaikan secara akal ya, secara apalagi istilahnya aturan manusia ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam harusnya menjadikan Al-Qur'an ini ya sebagai istilahnya
pembimbing ya, pembimbing buat kita ya, buat kita supaya kita tahu mana yang hak dan yang mana yang batil. Jadi acuannya di Al-Qur'an gitu. Terus kemudian Al-Qur'an akan bisa membangkitkan umat Islam ini ya apabila Al-Qur'an itu ditadabburi ya, direnungkan secara mendalam ya. Sebenarnya banyak sekali dalam Al-Qur'an itu nasihat-nasihat ya, untaian mutiara-mutiara hikmah ya. Ada banyak kisah ya, kisah nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum terdahulu ya. Itu semua ada di Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an ini supaya kita bisa mengambil ibroh ya. Butuh waktu atau masa untuk mentadaburi isinya. Jadi tidak sekedar kita hafal ya, tapi kita kalau bisa kita pahami ya, kita renungkan apa hikmah dari sebuah ayat ya atau sebuah surat. Nah, itu kita harus benar-benar mentadaburi isinya ya. Kemudian Al-Qur'an bisa membuat umat Islam ini bangkit apabila Al-Qur'an diambil pelajarannya ya. Jadi dalam surat Toha ya, Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Jadi Toha ya, ma anzalna ya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini litashqa untuk menyusahkan kalian. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut ya, yang takut kepada Allah, yang takut kepada hari akhir ya. Di sini ya. Jadi jangan kita merasa susah ya ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Jangan kita enggan atau bosan ya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Justru Allah menurunkan Al-Qur'an ini supaya sebagai peringatan. Terkadang kita lalai dalam tujuan hidup kita, bahwasanya kita ini diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita di bumi ini, kita di dunia ini Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Terkadang kita lalai dengan kesibukan dunia kita ya, sehingga kita lalai dalam beribadah kepada Allah ya. Itu ya. Jadi ada beberapa poin tadi ya yang itu mungkin masih banyak lagi, mungkin ya sebenarnya poin-poin yang lain ya. Mungkin nanti bisa dibaca atau dicari lagi informasinya yang lain ya, bahwasanya Al-Qur'an bisa membuat umat ini bangkit ya. Tergantung bagaimana seberapa kita yakin ya dengan itu. Nah, kunci kebangkitan umat Islam ya, itu Iif silakan next lagi ya slide-nya. Ya, kunci kebangkitan dan keberhasilan ya umat Islam ini ya, kesuksesan kembali dalam kejayaan itu ketika Al-Qur'an benar-benar dijalankan dengan sesungguhnya ya. Jadi tak sekedar dilihat, dipegang atau dibaca saja Al-Qur'an itu ya. Dia nggak akan memberi efek pada kita kecuali kita benar-benar mengamalkan dengan sesungguhnya, benar-benar ikhlas karena Allah ya. Lalu pertanyaannya mungkin dari mana ya kita bisa mengembalikan kondisi masyarakat ya, umat Islam saat ini kepada Al-Qur'an, dari mana kita mulainya ya? Jawabnya adalah semua dimulai dari rumah ya. Jadi rumah tangga itu adalah komponen kecil ya dari masyarakat ya, masyarakat kita. Jadi baik buruknya masyarakat itu tergantung pada baik buruknya masing-masing rumah tangga ya. Dan baik buruknya rumah tangga tergantung pada baik buruknya individu kita ya, personal kita, diri kita ya. Jadi semuanya berawal dari rumah ya. Di rumahlah tempat ya, tempat kita mendidik ya, tempat dimulainya karakter dibentuk ya. Dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata ya, sesungguhnya di antara hikmah ya dalam keputusannya memilih para raja dan pemimpin pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya ya.
Bahkan perbuatan rakyat itu seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyatnya lurus, maka lurus juga penguasa mereka. Ya. Oleh karena itu, akhwati fillah, para ummahat, ya, calon-calon ibu, atau para singlillah, ya, eh, ini menjadi ketika kita ingin mengubah suatu keadaan umat Islam, ya, tak perlu kita jauh-jauh memikirkan bagaimana dari kita memperbaiki penguasa kita, ya. Nah, itu jalan kita tidak perlu terlalu muluk-muluk untuk ini, ya, apa harus terjun ke lembaga pemerintah atau politik atau yang lain, tidak, ya. Kita bisa sama-sama introspeksi diri kita mulai dari rumah-rumah kita, ya. Hendaknya setiap kita mengubah dan memperbaiki diri kita, ya, keluarga kita luruskan akidah, ibadah dan akhlak, ya, dan muamalah kita sehari-hari, ya. Ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki generasi pemimpin kita kelak itu kita awali dari rumah kita, ya. Karena baik buruknya suatu negara atau suatu kaum itu tergantung pada baik buruknya setiap individu dari masyarakat itu sendiri, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ya, maka ini adalah ladang amal buat kita para muslimah, para ummahat, ya, para ibu-ibu, ya, mari kita perbaiki generasi pemimpin kita kelak, ya. Itu dari rumah-rumah kita, ya. Karena anak-anak kita adalah mereka calon pemimpin masa depan, ya. Itu next, ya, Uti Iif bisa dilanjutinnya slide-nya, ya. Jadi ada pepatah mengatakan, ya, madrasatul ula, ya. Madrasatul ula idza a'dataha a'datal bilad, ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama buat anak-anaknya. Jika kita menyiapkan para ummahat ini, ya, maka kita berarti menyiapkan sebuah negara, ya. Jadi anak-anak kita itu mereka adalah calon-calon pemimpin umat, ya, untuk generasi ke depannya, ya. Maka kita para ummahat ini, para ibu-ibu, ya, atau yang belum menikah, ya, akhwati fillah, ya, yang nanti menjadi calon-calon istri, ya. Mari kita mulai dari pendidikan dalam rumah tangga nanti. Yang belum menikah mungkin masih bisa persiapan, ya. Karena dari rumah tangga kita, ya, dari keturunan kita nanti, ya, karakter yang kita bentuk itu nanti akan membekas hingga anak-anak kita dewasa nanti, ya. Ada sebuah pepatah Arab yaitu menyebutkan, ya, al-ilmu fis shighari kannaqsi 'alal hajar, ya. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi kalau kita didik anak-anak kita sejak dini, ya, sejak kecil, ya, itu akan benar-benar membekas dan menjadi karakternya di masa depan nanti. Ya, seperti itu. Next, Uti, slide-nya dilanjutkan. Ya. Ya, next. Ya, ini kita sekarang masuki inti dari pembahasan kita, ya. Bahwasanya di sini ada beberapa, saya rangkum dari beberapa ini, ya, kitab, terutama ini ada kitab karangan Dr. Khalid Ahmad Syantut, ya, mengenai rumahku madrasah pertamaku, ya. Ini saya juga ambil dari situ. Nah, dalam pendidikan Islam ini, ya, yang pertama itu sebenarnya yang pembahasan awal, ya, ketika kita ingin membina suatu rumah tangga yang Islami yang kita harapkan, itu Islam sangat mengatur hingga sedetail ini, ya, sampai-sampai
bahkan sebelum memiliki anak atau memiliki keturunan ya, seseorang itu hendaknya yang pertama dia memilih pasangan hidup itu yang solih dan solihah ya. Jadi ada di kitab Minhajul Muslim itu juga membahas bahwasanya hak seorang anak ya adalah dia hendaknya seorang entah ayah atau ibu itu mencarikan orang tua yang soleh atau solihah ya. Jadi kalau laki-laki ya dia nanti ketika dia akan punya keturunan ya, itu sebelum menikah pun keturunannya punya hak atas dia ya. Hendaknya seorang suami itu mencari istri yang solihah ya. Dan seorang wanita ya, apabila nanti dia jadi seorang ibu maka dia harus memilih calon suami yang soleh. Ya, seperti itu. Jadi sebelum pun ya Islam mengatur bagaimana nanti supaya nanti kehidupan rumah tangganya itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Sebelum menikah harus kita istilahnya memilih ya dalam ibadah yang terpanjang dalam pernikahan itu kita harus pertama memilih pasangan hidupnya yang sesuai dengan Islam ya, sesuai dengan kriteria syariah ya, yaitu yang soleh dan solehah. Supaya apa? Nanti bisa saling menyamakan ya visi dan misi pernikahan ya, dan supaya mudah ya kita mengarahkan dan mendidik anak-anak kita ya. Kalau di Al-Qur'an itu Allah berfirman at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Jadi laki-laki yang sampai yang pembahasan yang pertama ya, memilih pasangan hidup ya. Jadi itu adalah tahapan pertama ya dalam kita ingin membina suatu rumah tangga ya. Yang kalau kita inginkan rumah tangga yang Islami, yang Qur'ani ya, pertama kita harus pilih pasangan yang baik ya. Tentunya yang baik agamanya sebagai yang utama ya, yang prioritas kita ada, karena itu akan memudahkan langkah kita untuk selanjutnya dalam mendidik anak-anak kita nanti ya. Kemudian yang kedua ya, nah ini yang kedua adalah ini untuk yang sudah berkeluarga ya, yang belum ya ini bisa buat sebagai ini ya istilahnya persiapan ya. Bahwasanya dalam kitab Minhajul Muslim juga dijelaskan di situ ya, Rasulullah mengingatkan kita ada adab-adab ya, bagaimana kita memiliki keturunan yang soleh dan solihah itu ya adalah pertama yang ketika kita ingin berhubungan suami istri ya, itu jangan lupa ya Rasulullah berwasiat ya supaya kita berdoa. Ini kira-kira sudah pada hafal ya? Semoga sudah pada hafal. Yang belum mungkin ini sekedar tahu ya, bahwasanya ada doanya ya ketika ingin berhubungan suami istri ya. Kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana ya. Dan di situ ada hikmah ya. Ya, ada hikmah yang besar ya. Bahwasanya doa itu sangat berefek ya untuk kelanjutannya nanti ya. Jadi jika apabila ditakdirkan nanti memiliki keturunan ya, insya Allah akan dijaga oleh Allah ya dari godaan syaitan ya. Ketika ketika ditakdirkan oleh Allah nanti memiliki keturunan ya, insya Allah kalau kedua orang tuanya itu berdoa ya, berdoa ini ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, insya Allah akan menjaganya. Ya, itu adalah sunnah Rasul ya. Mungkin ya bisa jadi fenomena saat ini ya banyak anak-anak itu nakal ya, banyak anak-anak yang susah diatur ya. Barangkali ya bisa jadi kemungkinan apakah orang tua ya, sang ibu dan sang ayah tadi mungkin sebelum berhubungan mungkin lupa baca doa. Nah, itu bisa jadi mengefek ya dalam kehidupan anak-anak itu ketika mereka
besar ya. Nah, ini harus kita ingat ya. Jangan sampai kita lupa walaupun untuk hal yang sekecil ini ya. Inilah saking sempurnanya Islam ya, mengatur dari urusan sedetail apapun ya. Islam sudah ada tuntunannya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membangun fondasi yang kuat ya dalam diri anak ya. Dan dengan apa? Dengan kita mendidik ruhiyah mereka ya. Jadi kalau saat ini mungkin banyak orang ya sibuk ya ingin anaknya dia pintar ya, pintar dalam urusan matematika atau sains ya. Mereka sibuk dalam hanya sekedar akal anak ya yang mereka ini prioritaskan ya. Dan itu sangat berbeda dengan pandangan Islam ya. Jadi kalau Islam mementingkan aspek ruhiyah. Apa itu aspek ruhiyah ya? Jadi ya kita mengkaitkan antara jiwa anak ini dengan Robnya ya, kita hubungkan ya. Jadi ketika kita mendidik anak kita ajarkan kepada mereka keimanan ya. Kita mengajarkan kepada mereka kedekatan kepada Allah, bahwasanya Allah itu sangat Allah melihat segala sesuatu amal kita ya. Kita coba kaitkan ya jiwa-jiwa mereka ya, supaya mereka terpaut kepada Allah, supaya mereka mengenal Robnya. Nah, itu adalah fondasi yang harus kita bangun ya, keimanan sejak dini. Kita harus mengenalkan mereka ya kepada Allah ya. Kita harus mendekatkan mereka kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah keteladanan orang tua ya. Tentunya kalau kita ingin menumbuhkan cinta anak ya terhadap Al-Qur'an sejak dini, maka orang tua ya sangat berperan penting ya. Kalau kita hanya menuntut anak bisa hafal, misal hafal juz 30, tapi orang tuanya tidak memberi contoh kepada anak-anak ya. Orang tuanya hanya menuntut kepada anak ya, kamu harus ini, hafal ini, kamu harus hafal itu ya. Sedangkan orang tua tidak mengawali ya diri mereka, nah itu akan kurang maksimal nantinya ya ketika kita ingin hasil yang baik ya sesuai yang kita harapkan, maka orang tua ya itu harus pertama harus menjadi tauladan untuk anak-anak ya. Juga ini ya, orang tua harus memiliki bekal Al-Qur'an ya. Oh ya, tadi yang keempat orang tua harus memiliki bekal Quran, yang kelima adalah keteladanan ya. Jadi ini juga berkaitan ya, nomor 4 sama nomor 5 ya. Jadi kalau memang orang tua mungkin kurang dalam bekal Al-Qur'an ya, mereka akan juga kesulitan ya dalam mendidik anak-anaknya untuk cinta Al-Qur'an ya. Jadi orang tua sebisa mungkin ya harus berikhtiar ya. Berikhtiar juga untuk belajar Al-Qur'an ya. Dalam kaidah usul fikih ya, itu ada lafaz seperti ini ya, faqidus syai' la yu'ti ya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu ya. Jadi seseorang yang tidak punya bekal Al-Qur'an atau ilmu tentang Al-Qur'an atau hafalan tentang Al-Qur'an ya, dia nggak akan bisa mengajarkan. Maka di sini tuntutan bagi orang tua ya, jika ingin anak-anaknya nanti dia cinta terhadap Al-Qur'an, harus orang tua berusaha keras juga ya, bagaimana supaya bisa berkompeten ya, memiliki kemampuan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan ya, membangun kebiasaan Qur'ani dalam keluarga ya. Tentunya kita kiblatnya adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa-apa kita kembali kepada Rasulullah karena beliau adalah uswah atau tauladan kita ya. Kalau ditanya Aisyah radhiyallahu an, bagaimana akhlak Rasulullah? Fulkana khuluquhum Quran ya. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an ya. Maka
kita juga pun harus demikian ya. Kita harus membiasakan dengan kebiasaan sehari-hari kita sesuai dengan Al-Qur'an ya. Bagaimana seseorang ketika sholat ya, seseorang ketika dia bersuci ya, semuanya ada di Al-Qur'an. Bagaimana ketika dia marah ya, kalau di Al-Qur'an di hadis itu la taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga ya. Ketika mungkin menghadapi emosi yang tidak stabil ya, nah itu kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Bagaimana kita berinteraksi juga dengan manusia, dengan tetangga, ada adab-adabnya ya. Di buku yang tadi saya disebutkan ya, karangan Dr. Khalid Ahmad Syantut ya, Rumahku Madrasah Pertamaku, ini di sini ada pembahasan detail ya, bagaimana adab-adab yang harus diajarkan anak ya dari usia dini sampai dewasa. Ada panduannya ya. Nah, itu bisa nanti dibaca-baca karena mungkin waktu tidak memungkinkan untuk saya bahas semua ya. Intinya kita membiasakan adab-adab yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, misal kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia ya. Di surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Sungguh beruntung ya orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin yang seperti apa? Yang beruntung, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhi perbuatan yang sia-sia. Nah, menjauhi perbuatan sia-sia banyak macamnya, bisa menjauhi musik, terus hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebiasaan-kebiasaan Qur'ani yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita ya, menghindari yang sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal pendidikan kita harus mengoptimalkan ya pendidikan Al-Qur'an sejak dini ya, serta mengajarkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang ya kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini merasa mereka jenuh ya dengan Al-Qur'an atau merasa terpaksa ya dengan belajar Al-Qur'an. Nah, itu jangan ya. Jadi kita benar-benar kita ajarkan Al-Qur'an itu kepada mereka pelan-pelan ya, sesuai dengan perkembangan tahapan usia mereka. Sehingga mereka bisa menikmati belajar Al-Qur'an ya, menikmati proses menghafal itu dengan enjoy tanpa merasa terbebani ya. Nah, itu kita harus maksimalkan misal dalam ini ketika anak-anak kita masih dalam kandungan pun ya, kita bisa mulai sebenarnya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan ibunya yang sering membacakan ya, atau sering memperdengarkan ketika dalam kandungan ya. Nah, itu bisa dimulai ya. Dan ketika anak-anak lahir juga ya sampai dewasa ya. Nah, itu kita terus berkesinambungan ya untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Semakin kita mulai sejak dini ya, itu semakin mudah nanti ketika mereka bertumbuh dewasa ya, untuk mereka menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir ya, itu kita menjaga fitrah anak ya. Jaga fitrah anak itu maksudnya di sini apa? Ada sebuah ayat ya tentang ini ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim ya. Nah, di sini ayat ini menjelaskan ya, bahwasanya fitrahnya anak itu adalah Islam ya. Ini para ulama juga
sepakat bahwasanya fitrah anak itu adalah Islam, ya. Di hadis lain itu disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuwahidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Ya, setiap anak itu terlahir dalam fitrahnya. Di sini makna yang dimaksud fitrah adalah Islam, ya. Jadi semua terlahir sesuai ini fitrahnya, yakni Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang memberi pengaruh, ya, untuk menjadikan mereka itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya. Jadi semua tergantung kepada orang tuanya, ya. Itu dan di sini makna menjaga fitrah mereka berarti kita membekali anak-anak kita dengan pengetahuan agama Islam tentunya, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Itu jadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, di dalam diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia urusan agama, ya. Karena apa? Kenapa ilmu agama? Karena ini adalah nanti yang membentengi diri anak-anak kita, ya. Ilmu agama itu yang menyelamatkan, ya, anak-anak kita dari fitnah-fitnah dan godaan-godaan dalam kehidupannya nanti, ya, ketika mereka mengarungi suatu kehidupan, ya. Next UTIIF. Masih ada, ya, beberapa ini, ya. Ada nomor 9 dan 10, ya. Yang nomor 9 itu adalah mencari lingkungan dan teman yang baik untuk mereka. Jadi kalau memang kita ingin menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran sejak dini, ya, kita harus juga sebagai orang tua itu mencari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, ya. Ada pepatah Arab, ya, pernah menyebutkan al-jar qabla dar, ya. Jadi sebelum kita mencari suatu tempat tinggal atau tempat menetap atau rumah, ya, maka kita harus memilih al-jar, yaitu tetangga yang baik, ya. Al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Jadi penting sekali kita memilih melihat, ya, di sekitar situ, di lingkungan situ, apakah tetangga-tetangganya itu termasuk orang-orang yang baik, yang memiliki akhlak yang baik atau tidak. Karena itu sangat pengaruh nanti untuk perkembangan anak. Jika memang di suatu tempat itu nuansanya Qur'ani, ya, semua tetangga-tetangganya itu lingkungannya berjilbab semua, ya, akidahnya baik, ya. Nah, itu nanti akan memberi pengaruh kepada anak-anak kita ketika mereka dewasa, ya, dan akan memberi pengaruh sesuai dengan perkembangan pertumbuhan mereka nanti, ya. Kemudian kita harus juga carikan teman yang baik untuk anak-anak kita, ya. Ada pepatah Arab juga menyebutkan, ya, almar'u ala dini khalili, ya. Seseorang itu agamanya sesuai dengan temannya. Maka dengan siapa dia berteman, ya, nah itu agamanya itu seperti temannya tadi. Maka kita harus selektif juga. Kita harus mengawasi anak-anak kita dengan siapa mereka itu berteman. Kalau akhlaknya teman-temannya itu kurang baik, ya, dalam kesehariannya, itu akan mengefek kepada anak-anak kita, ya. Kalau mereka teman-temannya itu susah untuk belajar Al-Quran, ya, sukanya itu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, itu akan berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Nah, itu kita sebagai orang tua, kita berkewajiban itu menjaga anak-anak kita, ya, dari teman-teman yang buruk. Seperti itu. Bahkan di hadis lain juga dikatakan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, ya, dan teman-teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau
penjual minyak wangi atau parfum ya, walaupun kita tidak beli ya, paling kita kecipratan wanginya. Tapi kalau teman yang buruk itu seperti pandai besi ya. Jadi kalau kita dekat dengan mereka, kalau nggak kita kebakar, mungkin kita kena asapnya ya, atau kena kepecikan apinya. Nah, itu ya, itu bagian juga yang terpenting ya, untuk menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran sejak dini ya. Kemudian yang terakhir ya tentang pemahaman ya. Jadi kita harus menceritakan kepada anak-anak kita ya, kita membangun persepsi bahwasanya penghafal Al-Quran itu di dunia dan di akhirat itu sangat banyak kemuliaannya ya di sisi Allah. Gitu. Jadi kita harus banyak-banyak baca juga ya. Terus kita banyak menceritakan kisah-kisah teladan para penghafal Al-Quran ya. Untuk saat ini mungkin banyak sekali ya anak-anak kecil yang hafal Quran ya. Atau kisah-kisah sahabat-sahabat terdahulu yang mereka hafal Al-Quran sejak kecil. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu dia ya itu usianya dalam usia muda sekali ya, dan dia hafal Al-Quran sejak kecil. Imam Syafi'i pun demikian ya, dia hafal Al-Quran sejak usia dini sekali. Nah, itu semuanya kita sebagai orang tua kita harus memberikan pemahaman kepada anak ya, kita menjelaskan kepada mereka supaya mereka semangat ya dalam mempelajari Al-Quran. Nah, itu mungkin dari saya. Itu next terakhir ya. Sebagai penutup ya, akhwati fillah ya. Jadi pada intinya ketika kita ingin mewujudkan ya suatu masyarakat ya, suatu generasi yang mencintai Al-Quran sejak dini ya, kita mulai dari diri kita ya. Kita sebagai muslimah, jika memang Allah masih memberi kesempatan kepada kita ya untuk belajar Al-Quran, mari kita sama-sama belajar Al-Quran. Baik ibu-ibu umahat ya, ataupun yang masih single ya. Mari kalau memang kita masih minim dalam ilmu Al-Quran ya, kita terus belajar ya. Belajar dan belajar itu tidak ada kata hentinya ya. Dan perjuangan kita ya, jika ingin kita mengembalikan umat Islam ini dalam kejayaan ya, tentunya banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya kiamat itu udah dekat ya. Dan sebelum kiamat datang itu umat Islam akan kembali ke dalam kejayaan ya. Umat Islam ini akan kembali jaya ya sebelum kiamat itu datang. Nah, apakah kita memiliki peran ya? Apakah kita ikut berperan dalam kejayaan umat Islam ini ya? Nah, ataukah kita hanya sebagai penonton saja? Nah, mari kita sama-sama introspeksi, kita persiapkan ya diri kita ya. Semoga nanti kelak-kelak di kehidupan yang akan datang nanti ya, kita bisa melahirkan generasi-generasi Qurani ya, para tentara-tentara Al-Quran yang siap berjuang ya, untuk membalikan ini kembali jaya. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya moderator, mungkin di antara akhwati fillah ini ada pertanyaan, tafadhol. Baik, alhamdulillah. Tadi telah disampaikan ya materi dari Ustazah Ayu. Nah, sekarang adalah materi untuk sesi tanya jawab. Nah, sebelum Ustazah Ayu mungkin nanti memberikan pertanyaan ya, silakan bagi peserta bisa boleh bertanya kepada Ustazah Ayu. Ini ada ustazahnya, jadi bisa langsung ke ustazah untuk menanyakan hal-hal yang memang sekiranya dipahamkan atau mungkin ada hal yang ditanyakan.
Ya, Ma boleh bertanya. Oke. Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Milati Istiqomah. Ya, mohon izin bertanya ya, Bun. Iya. Tadi kan salah satunya adalah menjaga fitrah anak ya. Iya. Dengan membekali anak-anak kita dengan nilai-nilai agama. Nah, sebetulnya yang lebih berpengaruh itu bekal dari keluarga atau lebih besar lingkungan, karena banyak gitu ya yang misalnya di keluarganya sudah membangun fondasi yang kuat tapi lingkungannya tidak mendukung gitu. Jadi yang lebih besar pengaruhnya itu lingkungan atau keluarga, dan harus seperti apa mempertahankan anak-anak kita dari lingkungan yang kurang baik. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin langsung bisa dijawab oleh Ustazah Ayu. Ya, baik ya. Baik ya, terima kasih Bunda ya. Jadi yang paling dominan dalam pendidikan anak itu adalah sebenarnya dari keluarga, terutama dari ayah dan bunda ya. Jadi memang ujian kita ya sebagai pendidik ya, kita sebagai orang tua, memang sebenarnya seharusnya mungkin kita mencarikan lingkungan yang baik ya untuk anak-anak kita ya. Namun apabila memang kondisi tidak memungkinkan sehingga lingkungan kita mungkin lingkungan yang buruk ya atau kurang baik ya menurut kita. Nah, kita sebagai orang tua harus ya memberi batasan-batasan kepada anak kita ya. Saya pun demikian ya. Ya ini pengalaman juga ya dari saya, mungkin ini buat ini ya pelajaran atau bisa ini ya diambil hikmahnya saja ya. Jadi saya pribadi itu di rumah kami, saya dan suami sepakat bahwasannya tidak ada televisi di rumah ya. Tapi menjadi ujian tersendiri bagi kami ketika anak-anak kami main ke tempat tetangga yang ada televisinya. Ya, itu jadi istilahnya apa ya, ujian yang cukup berat ya, ketika kita sudah melarang anak-anak untuk tidak menonton televisi ya, tapi mereka main ke tetangga yang ada televisinya ya, mereka nonton-nonton mungkin ada musiknya. Kalau saya pribadi istilahnya mewanti-wanti anak-anak tidak boleh mendengarkan musik ya, kalau dengarkan musik lebih baik ini menghindar gitu ya. Jadi ketika sepulang mereka main ya, anak-anak saya itu kami introspeksi lagi gitu. Ini pulang-pulang dapat kosakata baru, ada nyanyian baru ya. Nah, itu tugas kita sebagai seorang ibu ya, kita sebagai orang tua ya, kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Nak, kalau kita suka dengarkan musik ya, itu disukai oleh setan karena musik itu seruling setan. Nah, kita jelaskan demikian kepada anak ya, kita edukasi anak kita ya dari hal-hal yang buruk ya. Memang hidup ini penuh dengan ujian ya kan. Di Al-Qur'an pun Allah menasihati kita ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja tanpa diuji? Ya. Jadi setiap kita pasti ujiannya pasti ada, ya. Dan setiap ujian itu jadikanlah itu suatu ilmu ya buat kita, pelajaran buat kita apalagi dalam mendidik anak ya. Memang harus ekstra bersabar ya. Ketika kita mendapati tadi ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nah, ini kita harus berusaha terus ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti ya. Kita mengembalikan fitrah anak kita sesuai dengan yang Allah harapkan. Seperti itu. Jadi seburuk apapun lingkungan kita ya, orang tua kita sebagai ayah dan bunda ya, wajib buat kita ya. Ini untuk melaksanakan amanah Allah ya kepada kita, karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat ya. Yang kita harapkan kan doa-doa anak kita yang soleh dan solehah ya. Ya kita harus bersabar
bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Itu penuh perjuangan. Ya. Insya Allah setiap lelah kita Allah akan ganti semuanya dengan pahala. Begitu ya Bunda ya. Ada suatu kata-kata indah yang pernah saya dengar ya. Jadi sebuah permata itu akan tetap berkilau walaupun dia berada di dalam buangan sampah sekalipun, ya kan? Sebuah mutiara yang mungkin jatuh di tengah-tengah sampah ya, dia akan tetap berkilau. Maka jadikan diri kita, keluarga kita ini ibaratkan mutiara tadi, ya. Walaupun berada dalam lingkungan yang buruk, ya, kita harus berusaha beristiqomah, ya, supaya kita tidak terikut ya dengan lingkungan yang buruk tadi. Justru kalau bisa kita yang mewarnai lingkungan kita ya dan tetangga-tetangga kita. Itu ya mungkin jawaban dari saya ya, Bunda Milati istiqomah. Semoga juga kita sama-sama bisa istiqomah ya mendidik anak kita. Itu ya. Mungkin ada lagi? Apa kira-kira sudah cukup, Bunda? Bagaimana Bunda Milati? Sudah terjawab ya? Baik, mungkin ada Bunda lain yang ingin bertanya. Bagaimana? Saya ingin bertanya. Oke. Bunda Nancy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nancy. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi itu kan bagaimana cara menanamkan sejak dini, sedangkan saya mempunyai anak remaja yang mungkin pada waktu dulu kecil saya belum punya banyak pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak sejak dini. Nah, mohon bantuannya bisa menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak saya yang sekarang sudah beranjak remaja. Oh ya, boleh tahu Bunda Nancy anaknya usianya sudah berapa? Usianya sudah 17 sekarang. Oh 17, Masya Allah. Ini kelihatan masih muda ya Bunda Nancy ya usianya. Ada dua anak saya, yang satunya umur 12 dan kalau yang umur 12 alhamdulillah sudah di pondok jadi hafidz Quran juga. Masya Allah, Masya Allah. Untuk yang anak yang pertama saya sepertinya salah jalan dulu. bisa baca Al-Quran, mengaji, cuma untuk yang sama dengan adiknya istiqomah untuk menghafal Al-Quran ini yang mungkin agak tantangan buat saya bagaimana caranya. Ya, insya Allah. Baik, langsung saya coba jawab ya. Jadi bunda sekalian ya, di buku yang tadi saya sempat ini ya bahas ya, itu sebenarnya ada tahapan-tahapan ya. Ini bukunya, buku pedoman Rumahku Madrasah Pertamaku ya. Nah, di buku ini sebenarnya ada banyak pembahasan ya, bagaimana kita mendidik anak kita dari ada usia tahapan-tahapan usianya sebenarnya yang harus kita ini ya pahami ya. Nah, bagaimana kondisinya ketika kita telat ya dalam mendidik anak kita ya. Jadi dalam buku ini pun dijelaskan ya, semakin kita lambat ya dalam mendidik anak kita dengan nilai-nilai Islam, ya, memang semakin berat ya tugas kita. Karena kita harus merobohkan dulu karakter-karakter yang menutup dalam diri mereka. Nah, ini perlu perjuangan tentunya ya. Mungkin kalau usia remaja, mereka itu lebih suka dijadikan sebagai sahabat. Jadi kita nggak boleh istilahnya memaksakan ya kepada mereka ya. Jadi kalau di Al-Quran itu la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama ya.
memang tugas kewajiban kita sebagai ibu adalah mengajarkan ya, mendidik anak-anak kita, tapi kita secara lembut ya, tidak boleh dengan kekerasan ya. Nah, kita harus cari cara ya yang paling nyaman buat mereka sehingga nasihat kita bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Bagaimana caranya? Mungkin bisa pelan-pelan, mungkin kita ajak ke tempat majelis-majelis, kajian-kajian ya, supaya menumbuhkan dulu rasa cinta mereka terhadap Quran dulu ya. Yang pertama kita tumbuhkan dulu rasa cintanya. Kalau dia sudah cinta, insya Allah tanpa kita suruh pun ya, mereka akan semangat. Ya, kita tumbuhkan dulu kecintaan mereka itu. Gimana caranya kita ya itu harus kreatif ya. Bagaimana membuat mereka itu hatinya tersentuh dengan Al-Qur'an ya. Melihat mungkin tanpa membanding-bandingkan si kakak sama si adik itu pelan-pelan kita nasihati adiknya udah udah hafiz Quran misalnya. Terus kita banding-bandingkan dia kok belum. Nah, itu nanti khawatir dianya hatinya malah tersinggung ya dengan kata-kata kita. Jadi harus memang pelan-pelan ya menasehati mereka. Yang pertama itu ya. Jadi kita mengajak ke tempat-tempat kajian bagaimana supaya menumbuhkan kecintaan mereka terhadap. Dan selanjutnya kita sebagai bunda kita harus banyak berdoa. Ya, kita banyak berdoa, banyak beristighfar ya. Mungkin dulu kelalaian kita ya sebagai orang tua ya. Semoga Allah mengampuni kita dan Allah membukakan hati anak kita supaya dimudahkan untuk belajar Al-Qur'an. Ya, jadi kita harus introspeksi dan banyak beristighfar, minta ampun sama Allah ya. Terus kemudian tetap kita berusaha mencarikan ya tempat belajar untuk anak kita tadi ya, belajar agama khusus ya. Jadi kalau memang ada tempat kursus seperti itu ya, atau kita bisa mendatangkan ustazah untuk mengajar anak kita kalau memang anak kita belum mondok ya, di rumah ya, kita datangkan guru buat dia ya. Supaya dia bisa belajar secara intensif seperti itu ya. Itu beberapa langkah yang mungkin bisa dicoba ya Bunda. Jadi tetap kita berusaha ya, kita berjuang ya. Bagaimana kita memiliki nanti anak-anak yang penghafal Al-Quran ya, supaya nanti mereka bisa memberi syafaat untuk kita nanti ya di akhirat. Mungkin itu ya jawaban dari saya Bunda Nancy. Iya. Semoga bermanfaat. Amin amin. Jazakallah khair, Ustazah. Baik, itu tadi ya, Bunda Nancy. Baik, peserta lain mungkin ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin Ustazah ada pertanyaan buat peserta Ustazah yang ingin ditanyakan kepada peserta. Oh ya. Baik ya. Ada satu pertanyaan ya. Ini katanya nanti ada door prize-nya ya Uti. Insya Allah ada door prize-nya Ustazah. Ya, baik ya. Ada satu soal ini ya. Siapa yang kira-kira nanti beruntung bisa langsung ya jawab nggih. Nah, nantinya bisa langsung dijawab ya. Jadi pertanyaan dari saya ya. Auzu muti Halo, tes. Suara saya iya kedengaran ya? Suara saya? Ya, Ustazah sudah terdengar. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi pertanyaannya ya, satu soal saja. Siapa tadi yang bisa menyebutkan tadi yang pepatah Arab tadi yang maknanya ibu itu adalah madrasah pertama?
Jadi ketika kita menyiapkan para ibu, para ummahat, maka kita menyiapkan suatu negara. Siapa yang masih ingat ya? Ini pepatah tadi ya, kata-kata pepatah Arab tadi. Itu aja soalnya. Mungkin bisa saya ulangi ya Ustazah pertanyaannya. Nah, makna dari Ya. ibu sebagai madrasah. Nah, itu seperti apa? Seperti itu ya, bunda-bunda ya. Mungkin ada yang bisa langsung menjawab. Sepertinya mudah sekali ya, Ustazah. Ini pertanyaannya karena memang dari awal sudah dijelaskan sama Ustazah Ayu. Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Halo Bunda, mungkin bisa menyebutkan namanya dulu dengan Bunda siapa? Beta. Masya Allah Bunda Beta. Ya Bunda, mungkin bisa dijelaskan? Insya Allah. Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Ibu adalah madrasah pertama, sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana Ustazah? Ya, boleh. Cukup mungkin kalau bisa melanjutkan itu mungkin memang tidak lengkap yang di slide. Lanjutannya salah yang itu. Ya, mungkin Bunda Beta lebih dilengkapi makna dari madrasah itu seperti apa. Ibu itu harus melakukan hal-hal seperti apa. Mungkin harus dijabarkan ya Ustazah. Ya mungkin penjelasan itu aja. Singkat. Nggak apa-apa. Madrasah itu seperti kita memberikan contoh atau ilmu atau mendidik anak kita seperti apa yang kita sudah lakukan. Jadi seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kita tidak bisa serta-merta kita seperti kayak menyuruh anak kita untuk menghafalkan atau apa. Jadi kita sebagai contoh dulu, kita melakukan dulu apa yang kita harapkan. Misalnya kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kita sebaiknya kita menghafalkan dulu. Jadi anak kita mencontoh atau meniru kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Misalnya sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin Ustazah. Iya, baik ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi penjelasan Ibu tadi ya mungkin saya sedikit menambahkan saja ya, melengkapi saja ya. Jadi bunyi pepatah Arab tadi ya. Madrasatul ula ya. Memang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak ya. Jadi dari seorang ibulah ya. Itu nanti kelak akan lahir generasi-generasi ya. Ya, dia akan sesuai dengan karakter ibunya ya. Madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadtal bilad. Ya, jadi seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jika kita menyiapkan ya dengan baik ya seorang ibu ya, maka berarti kita telah menyiapkan pemimpin suatu negara ya. Kita menyiapkan negara yang baik kalau kita mempersiapkan calon-calon ibu yang baik tadi. Karena buah itu tidak jauh dari pohonnya ya. Ya itu hanya melengkapi saja tadi ya. Udah bagus tadi penjelasan Bunda Beta ya. Barokallah ya, selamat ya. Barokallah. Barakallah ya Bunda Beta, alhamdulillah. Nanti insya Allah door prize-nya akan kami kirimkan. Nah, baik, mungkin karena ini sesi tanya jawab sudah selesai, kemudian materi juga ya sudah selesai disampaikan Ustazah Ayu. Saya rasa sangat lengkap dan sangat bermanfaat ya sebagai kita seorang wanita untuk mendidik anak-anak kita mulai dari sejak dini. Nah, mungkin saya bacakan kesimpulannya ya. Nah, yang pertama yaitu maju mundurnya umat Islam ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran menjadi salah satu petunjuk atau hudan. Kemudian Al-Quran ini menjadi penerang. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran menjadi pembeda antara hak dan yang batil, serta Al-Quran menjadi bisa diambil pelajarannya, seperti itu. Nah, bagaimana cara Islam mendidik anak? Yang pertama, yang paling dari awal yaitu dari cara memilih pasangan, kemudian berdoa,
adanya fondasi yang kuat dari keluarga tersebut, kemudian bekal yang cukup, adanya suri tauladan dari orang tua, kebiasaan, serta bagaimana nanti mendidik anak tersebut. Kemudian juga menjaga fitrah sang anak, karena anak adalah makhluk yang dilahirkan secara suci oleh Allah. Kemudian menjaga lingkungan serta pemahaman. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil hari ini. Nah, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini sangat berterima kasih kepada Bunda semua yang ikut dalam kegiatan kali ini. Insya Allah, untuk selanjutnya, Sekolah Quran Ibu Hamil ini akan mengadakan kajian yang semacam ini dengan pemateri-pemateri tamu yang nanti akan kami undang. Nah, nanti Bunda yang sudah masuk dalam grup kajian, saya harapkan bisa terus istiqomah di sana, karena kami ingin lebih menyiarkan lagi tentang Al-Quran kepada kita sebagai seorang wanita, utamanya tentang poin bagaimana cara kita seorang wanita untuk mendidik anak kita mulai dari sejak kecil, seperti itu. Baik, cukup sekian ya Bunda. Saya Bidan Ii Fawijaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada acara kali ini ada tutur kata yang kurang pas atau mungkin kata-kata yang menyakiti hati Bunda semua. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu menjadi salah satu ikhtiar kita, bahwa kita sebagai seorang wanita atau yang mungkin sudah menikah, sudah punya anak, bahwa kita ingin berusaha lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang ahlul Quran serta anak yang soleh dan soleha. Saya ucapkan juga kepada Ustadzah Ayu, jazakillah khairan kasiran karena sudah menjadi pemateri kali ini. Semoga ilmu yang Ustadzah Ayu sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua ya Ustadzah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atas kesempatannya. Amin. Baik, Bunda-Bunda dan peserta lainnya, untuk sesi akhir saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.